Sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kali ini, kita akan membahas mengenai 15 manfaat penting digitalisasi menu dalam bisnis kuliner. Teman-teman bisa banget menghemat ratusan juta bahkan miliaran per tahun sambil meningkatkan penjualan belasan bahkan puluhan persen per tahun dengan digitalisasi menu. Kalau bisa lebih hemat sekaligus melesatkan omset, pertanyaannya nih ya, kenapa masih banyak pebisnis kuliner yang belum melakukan digitalisasi di menunya? Faktanya, inilah yang sering kita temuin di lapangan ya, di mana adaptasi digital menu ini masih banyak banget yang belum menerapkannya. Nggak tahu juga sih ya, karena emang nggak ngerti, nggak paham, atau mungkin karena ribet dalam proses implementasi teknologinya, atau emang nggak mau berubah aja sih karena udah sangat pede banget, percaya diri banget dengan bisnisnya yang sudah berjalan saat ini. Bahkan hal ini terjadi bukan hanya di bisnis yang skalanya kecil, tapi banyak juga yang skalanya udah gede-gede dan banyak cabangnya, itu masih pakai menunya yang manual, kayak misalnya buku menu, atau form yang order menu yang catat-catat itu, atau sign menu, atau kayak papan statis gitu ya, papan yang ada menunya tapi ditempel gitu ya. Yes, tapi tentu aja apa yang diceritain kali ini ya, nggak bisa semuanya digeneralisir ya. Maksudnya nggak bisa dianggap semuanya sama gitu. Masih banyak juga sih memang tempat-tempat bisnis kuliner yang manual menu, yang tadi ya misalnya kayak ditempel, pakai form order atau pakai buku menu, itu masih sangat efektif ya. Apalagi kalau memang target marketnya itu masih memang lebih suka dilayanin, atau misalnya pengennya tuh baca-baca buku menu dulu sebelum mesen. Kembali lagi ya, kita ngomongin tentang digitalisasi menu. Yuk kita coba bahas 15 manfaat penting ketika kita menerapkan digitalisasi menu dalam bisnis kita. Yang pertama, data dampak digitalisasi. Menurut studi oleh National Restaurant Association, lebih dari 60% konsumen mengatakan bahwa mereka lebih mungkin untuk memesan makanan secara online atau melalui aplikasi mobile daripada langsung ke restorannya. Menurut studi dari QSR Magazine, beberapa restoran melaporkan peningkatan pesanan hingga 30% setelah memperkenalkan digitalisasi menu dan aplikasi pemesanan. Ada lagi studi oleh OpenTable yang menemukan bahwa 86% konsumen itu menganggap penting atau sangat penting untuk dapat melihat menu restoran secara online sebelum melakukan reservasi. Ada lagi studi oleh Toast, sebuah perusahaan teknologi untuk restoran, yang menemukan bahwa restoran yang menggunakan layanan pemesanan online memiliki peningkatan rata-rata 20% dalam nilai pesanannya. Yang kedua, peningkatan total check dan average per check atau nilai belanja. Menu digital itu seringkali membuat konsumen membeli lebih banyak dan lebih sering dari yang sudah direncanakan. Misalnya ya, ketika order nasi goreng, di sana kan ada ya pilihan topping telur, topping bakso, sosis, kerupuk, dan lain sebagainya. Nah, konsumen ini kadang-kadang punya kecenderungan akan memilih topping tersebut, sehingga terjadi peningkatan nilai belanja atau average per check dari setiap transaksi yang terjadi. Di beberapa coffee shop, ya, penggunaan digital menu akan membuat konsumen membeli lebih sering ketika snack atau kopinya habis. Karena ordernya itu hanya perlu menggunakan scan QR di meja. Maka konsumen akan lebih mudah untuk melakukan order kembali karena tidak perlu repot-repot nih pergi ke kasir atau manggil-manggil waiter duluan ya untuk buat bisa order. Yang ketiga, analisa data. Digital menu ini juga akan mempermudah kita melakukan berbagai analisa yang dibutuhkan untuk keperluan marketing, operation, finance, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga bisa nih cepat mengambil keputusan strategik untuk kemudian dieksekusi dalam bentuk program dan target. Misalnya dalam matriks menu ya, karena digitalisasi maka dalam waktu 1 hari atau 1 minggu kita bisa mantau detail kontribusi per produk terhadap penjualan dan profit perusahaan. Bayangin aja nih ya, kita punya beberapa atau banyak cabang dan harus melakukan berbagai analisa yang penting bagi bisnis ya. Apa jadinya kalau datanya itu dilakukan secara manual, analisanya dilakukan secara manual? Dampaknya bisa sangat merugikan perusahaan kita tentunya ya. Yang keempat, kecepatan update dan
perubahan. Dalam mengelola menu biasanya akan selalu ada ya update dan perubahan yang harus dilakukan. Misalnya ada perubahan harga, atau misalnya nambahin menu baru, atau ngilangin menu lama, dan lain sebagainya. Nah, kebayang nggak sih kalau memang semuanya dilakukan secara manual? Waduh, dan kalau misalnya teman-teman ya punya banyak cabang dengan variasi harga atau tier, biasa suka disebutnya, yang berbeda-beda juga. Oh iya, jangan lupa juga ya, biasanya nyetak nih ya, produksi buku menunya, itu juga kan pakai biaya ya. Nah, digitalisasi menu ini bisa membuat kita lebih efisien dari sisi waktu dan juga biaya, sehingga kita bisa langsung fokus mendorong penjualan dalam waktu cepat. Yang kelima, sejalan dengan digital payment. Digital menu biasanya juga diikuti dengan metode pembayaran yang digital. Sudah cukup banyak juga nih restoran, kafe, atau coffee shop yang mengintegrasikan hal ini. Sehingga membuat proses order ini menjadi sangat efisien, cepat, dan aman tentunya ya. Hal ini dapat menghindari antrian di kasir, kesalahan order, pembayaran, dan yang paling penting tentunya adalah membuat konsumen tidak bisa cancel order. Gara-gara harus order ke kasir terlebih dahulu. Yang keenam, alternatif channel sales dan perluasan target market. Digital menu juga menciptakan peluang penjualan melalui delivery dan big order. Sehingga tidak hanya tergantung dengan penjualan di outlet saja. Maksudnya gimana ya? Nah, kalau kita punya digital menu ya, baik dalam bentuk apps ataupun web based, maka kita bisa mempromosikan. Artinya misalnya di dalamnya bisa iklan atau posting dan lain sebagainya ya, di apps atau di website tersebut. Untuk kemudian konsumen dari mana aja ya, bisa order produk kita secara online. Yang kemudian bisa dikirimkan melalui armada sendiri, tapi tergantung kuantitinya ya, atau melalui GoSend misalnya. Hal ini juga menciptakan peluang untuk bisa mendapatkan big order atau order dalam jumlah yang besar seperti untuk acara-acara workshop, kantor, arisan, dan lain sebagainya. Penting banget nih ya dalam bisnis kuliner untuk punya alternatif sales channel saat ini. Kenapa? Karena kita semua udah belajar ya kemarin ya, kalau misalnya nanti terjadi satu dan lain hal lagi misalnya, nggak mau sih memang ya, kayak COVID-19 beberapa waktu ke belakang. Kita masih bisa survive karena punya sumber dari cara berjualan selain hanya melalui outlet. Yang ketujuh, mengurangi biaya operasional. Digitalisasi menu dapat mengurangi biaya operasional, khususnya karyawan, yang cukup signifikan apalagi kalau kita punya banyak cabang. Bisnis kita tidak lagi memerlukan karyawan yang harus mencatat order dan kasir yang terlalu banyak. Karena konsumen itu sudah melakukan order sendiri atau self-order. Coba bayangin aja ya, kalau teman-teman ya punya 50 cabang. Kalau 2 karyawan aja bisa dikurangin dengan digitalisasi menu, artinya dalam sebulan kita udah bisa efisien 2 karyawan dikali 50 cabang, yang adalah 100 karyawan. Yang dimana kalau kita hitung lagi ya, biaya 100 orang dikali anggaplah gajinya 4 juta satu orang. Artinya kita sudah bisa menghemat sebesar 400 juta. Dalam 1 tahun berarti 4,8 miliar. Gede banget loh ini angkanya ya. Kalau misal 100 cabang gimana? Yang ke-8, minimalisir kesalahan order. Salah satu masalah yang sering banget kejadian dalam bisnis kuliner, khususnya yang dine-in, adalah salah order. Apalagi order tersebut yang nyatetnya itu karyawan kita sendiri. Salah order ini bisa punya banyak impact seperti konsumen yang kecewa, kesel ya, atau makanannya dibalikin ya, dan jadi spoil untuk kita pebisnis kulinernya ya. Sampai pada konsumennya merasa tertipu setelah sadar membayar sesuatu yang dia nggak merasa melakukan order tersebut. Bayangin kalau kita punya 5 cabang, wah bakal banyak banget nggak sih masalah yang akan muncul? Tapi hal ini akan bisa diantisipasi dengan baik ketika konsumen melakukan order sendiri secara digital. Hampir nggak mungkin ya orangnya protes. Kalaupun terjadi salah order, harusnya sih yang bersangkutan tidak akan komplain ya, karena semuanya itu dilakukan ordernya oleh konsumennya. Salah satu kelebihan dari menu digital, kita bisa memaksa konsumen untuk memberikan database-nya, baik itu nomor HP atau minimal banget itu alamat email. Pasti ada juga sih konsumen yang keberatan sebetulnya ya, tapi biasanya sih kebanyakan enggak. Apalagi kalau ada penjelasan benefit ketika database kita sudah tercatat sebagai konsumen loyal. Misalnya, teman-teman atau misalnya
Mas, Mbak, Bapak, Ibu gitu ya, bisa mendapatkan promo diskon, special price, dan lain sebagainya. Nah, database ini sangat penting dalam bisnis kuliner. Karena kita bisa mengelola kembali data tersebut untuk program repeat order yang jelas-jelas biayanya akan jauh lebih murah daripada program yang mendatangkan konsumen baru di mana kita harus beriklan buat event dan lain sebagainya. Bisa juga nih ya teman-teman nanti tonton lagi ya video tentang repeat order dan loyalitas konsumen yang ada di channel YouTube-nya Foodies. Yang ke-10, memahami perilaku dan pola belanja konsumen. Salah satu kelebihan dari digitalisasi adalah pengelolaan data yang bisa real time dan cepat. Termasuk tentu aja perilaku dan pola belanjanya konsumen kita. Kita jadi bisa mengetahui matriks menu. Apakah dia star, cash cow, question mark, atau dog. Kita bisa mengetahui dampaknya terhadap profitability perusahaan sampai kita bisa mengetahui kapan waktunya mereka belanja. Dan bayangin aja ya kalau data ini melibatkan puluhan atau ratusan cabang. Memahami perilaku dan pola belanja konsumen akan memberikan kita keuntungan untuk bisa menyusun strategi dan program yang tepat, efektif dan impactful bagi perusahaan kita. Misalnya menu mana yang harus di-push selling, mana yang kita batasin aja penjualannya ya, atau bahkan mana menu yang mendingan dihilangin aja. Yang ke-11, menghindari lost opportunity atau kesempatan yang hilang. Kalau bisnis kita rame dan banyak konsumen yang antri-antri, nah hati-hati loh ya. Ada yang namanya opportunity loss. Apalagi sistem order kita ya, misalnya mewajibkan membayar terlebih dahulu nih, baru kita bisa proses ordernya. Kayak pernah saya ada di satu tempat ramen lah ya, paling males nih ya untuk order tambahan apapun itu. Kenapa? Karena kalau kita mau nambah order, itu harus antri lagi balik ke kasirnya dan harus bayar dulu, baru dia proses ordernya. Bayangin aja kalau ada ratusan atau ribuan konsumen seperti yang tadi saya setiap hari yang mungkin bisa belanja tambahan kurang lebih ya 20-30 ribu lagi. Tapi akhirnya nggak jadi belanjanya karena nggak mau repot, nggak mau ngantri di kasir depan dan bayar dulu. Dikali aja tuh, misalnya ada 5.000 konsumen per hari ya, dikali 30.000. Artinya kesempatan yang hilang itu bisa mencapai 15 juta per hari. 450 juta per bulan dan 5,4 miliar per tahun. Hilang loh ini. Yang ke-12, kecepatan penyajian produk. Apa sih indikator kepuasan konsumen? Salah satunya tentu aja sih produknya bisa dinikmati dengan cepat. Yang paling bikin bete ya tentu aja lama barang yang datang keluar. Apalagi kalau waktu kita terbatas ya, seperti misalnya waktu-waktu makan siang di waktu kerja. Nah, dengan digital menu, bahkan konsumen itu bisa order duluan ya, via apps atau via web. Untuk kemudian nanti di take away, begitu nyampe diambil gitu atau di pick up, sama diambil, atau dipas-pasin aja dengan jam datangnya. Nah, kebayang nggak sih kalau masih manual, harus antri dulu, bayar dulu, nunggu juga. Tentu saja ini akan membuat konsumennya malah jadi malas, dan bisa jadi mereka malah mempertimbangkan untuk beli tempat lain aja lah ya, yang lebih gampang, mudah, dan cepat. Ya kalau udah gini ya tentu aja kita akan sangat dirugikan. Yang ke-13, informasi menu yang lengkap. Salah satu kelebihan digitalisasi menu adalah kita meletakkan banyak informasi terkait dengan menu yang kita jual. Apalagi misalnya itu adalah menu andalan. Kita bahkan bisa menyajikan informasi dengan lengkap plus cerita atau story-nya. Selain itu kita juga bisa meletakkan link terkait menu kalau dibutuhkan. Misalnya untuk keperluan traceability produk, produsen, atau bahkan informasi petaninya. Keren kan ya? Hal ini bisa menciptakan kepercayaan konsumen, meningkatkan persepsi kualitas produk dan brand kita, dan yang paling menarik nih ya tentunya ya, membuat kita bisa menjual dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing kita. Yang ke-14, setting program lebih mudah. Digitalisasi menu juga membuat kita lebih mudah melakukan setting berbagai kebutuhan program. Misalnya ya, kita pengen ngasih diskon untuk menu khusus, melakukan bundling menu atau harga khusus untuk jumlah pembelian tertentu. Nah, teman-teman bisa bayangin, kalau ini dilakukannya manual, serta Anda punya banyak cabang, ribet banget pastinya ya, dan nggak efisien dan bisa banyak error di lapangan. Contoh lain nih ya, misalnya kita pengen menghabiskan stok bahan baku. Nah, kita bisa dengan sangat cepat setting program secara digital, sehingga eksekusinya bisa berjalan dalam hitungan hari, bukan hitungan minggu, apalagi bulan. 15, sharing button. Terakhir nih,
Ini yang luar biasa sakti sebenarnya. Digital menu itu juga bisa mendorong konsumen untuk melakukan sharing informasi ke konsumen lain melalui berbagai platform. Misalnya share via WA, sosmed, dan lain sebagainya. Contoh ya, kalau di GoFood ada restoran yang menarik, kita bisa sharing resto tersebut ke WhatsApp teman kita. Sehingga mereka bisa mengetahui informasi menu tersebut, bahkan bisa ikut membeli. Sharing button ini juga bisa digunakan untuk program loyalitas. Misalnya ya, kalau ada yang sharing resto kita di sosmed atau ke WA konsumen lain, maka mereka bisa mendapatkan benefit lain. Misalnya ada free dessert atau lain sebagainya. Nah, sahabat foodies, inilah 15 cara penting kenapa digitalisasi menu itu sangat penting buat bisnis kuliner. Yuk mulai melek digital, nggak perlu langsung semuanya digital ya, hybrid dulu aja. Tetap pakai manual nggak apa-apa, pakai buku menu, sign menu, atau papan menu. Tapi juga mulai implementasikan digital menu. Apalagi kalau kita sadar kalau target market kita itu melek teknologi dan beradaptasi dengan teknologi. Jangan sampai akhirnya kita ditinggalkan gara-gara kurang update sesuai dengan perilakunya mereka. Sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru dari Foodies. Silakan di-subscribe YouTube Foodies channelnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman kita yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.